setengah hati, tetapi ia tidak pernah setengah hati. Ia adalah gambaran dari ketekunan yang tiada henti dan kesungguhan yang tak tergoyahkan. Ia akan melakukan semua yang dapat dilakukan pada waktu pemerintahannya yang diizinkan. Kita boleh yakin bahwa ia tidak akan pernah kehilangan satu hari pun. Saudara-saudaraku, Anda dan saya, di sisi lain, hendaknya tergerak oleh singkatnya kesempatan kita untuk memiliki energi yang sama dari ketekunan yang tiada henti, melayani Tuhan terus-menerus karena malam akan datang di mana tidak seorang pun dapat bekerja. Sahabatku, jika Anda ingin anak-anak Anda dibawa kepada Kristus, berbicaralah kepada mereka, karena mereka akan segera kehilangan seorang ayah. Jika engkau ingin hamba-hambamu diselamatkan, berusahalah untuk pertobatan mereka, karena sebentar lagi mereka akan kehilangan seorang gundik. Jika engkau ingin saudaramu bertobat, bicaralah kepadanya, karena kasih persaudaraanmu tidak akan banyak berguna baginya. Pendeta, jika engkau ingin menyelamatkan jemaatmu melalui Roh Allah, berusahalah untuk melakukannya sekarang juga, karena lidahmu akan segera menjadi bisu. Guru di sekolah minggu, jika engkau ingin agar kelasmu dikumpulkan ke dalam kandang gembala yang baik, simpanlah setiap kesempatan di hari Sabat. Karena dalam waktu yang singkat tempat yang mengenalmu sekarang tidak akan mengenalmu lagi, selamanya. Demikianlah, seperti dahulu kala, orang Israel pergi kepada orang Filistin untuk mengasah mata bajaknya, kapaknya, dan kapaknya. Jadi, apakah aku telah memerintahkanmu untuk mempercepat ketekunanmu dengan mengikuti teladan Pangeran Kegelapan? Tidakkah kita akan belajar hikmat dari kelicikannya dan semangat dari amarahnya? Tidakkah ia akan mengenali tanda-tanda zaman dan karena itu akan memberikan dirinya sendiri, dan akankah kita tidur terus? Apakah kejahatan akan meliputi lautan dan daratan, dan apakah anak-anak Allah akan merayap dalam kemalasan? Tuhan melarang. Demi murka besar naga tua itu, aku mohon kepadamu, saudara-saudaraku, bangunlah dari tidurmu. Teks itu memberitahu kita bahwa singkatnya kesempatan bagi setan membangkitkan murkanya. Dan kita dapat menyimpulkan suatu aturan umum dari pernyataan yang satu ini, yaitu bahwa seiring dengan dipersingkatnya waktu bagi iblis, energinya pun bertambah. Dan kita dapat menganggapnya sebagai fakta yang pasti bahwa ketika ia mengamuk sampai ke ubun-ubun, kesempatannya hampir berakhir. Ia sangat murka, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Aku harap akan ada sesuatu yang dapat dijadikan pelajaran dan sedikit penghiburan bagi mereka yang berada di pihak yang benar. Semoga Roh Kudus mewujudkannya. Di dunia sekitar kita, kita tidak boleh menganggap bahwa segala sesuatunya menjadi kacau balau ketika kuasa jahat menjadi kuat. Kita akan menjadi bodoh jika kita menangis dalam keputusasaan karena air mata sedang matang. Karena bukankah gandum juga sedang matang? Memang benar, orang mati menjadi semakin rusak, tetapi jika orang hidup menjadi semakin aktif, mengapa kita harus meratap? Karena hujatan semakin keras karena orang-orang kafir berusaha merusak fondasi keimanan atau karena awan tahayul semakin tebal. Oleh karena itu, kita tidak boleh menyimpulkan bahwa kita telah jatuh ke dalam masa-masa jahat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak demikian. Seringkali perkembangan kejahatan merupakan indikasi bahwa ada perkembangan kebaikan yang setara atau lebih besar dan klimaks kejahatan seringkali adalah akhirnya. Tidak tahukah Anda bahwa di dunia alami ini waktu paling gelap di malam hari adalah waktu yang mendahului terbitnya fajar? Bukankah hal yang sama juga terjadi di dunia spiritual dan moral? Bukankah pepatah lama memberitahu kita tentang tahun bahwa saat hari semakin panjang, hawa dingin semakin kuat? Saat musim semi datang dengan hari-hari yang lebih panjang, embun beku seringkali menjadi lebih tajam dan keras. Bukankah jelas bagi pikiran yang paling sederhana bahwa perubahan air pasang terjadi ketika air surut telah mencapai puncaknya? Meskipun demikian, ketika kejahatan mencapai puncaknya, ia paling dekat dengan kejatuhannya. Carilah konfirmasi di halaman sejarah.
Ketika ekor batu bata dilipat gandakan, Musa datang untuk membebaskan yang tertindas. Ketika Fir'aun tidak mau membiarkan bangsa itu pergi, dan kuknya seakan-akan tertancap pada leher Israel, maka lengan kanan Tuhan menjadi terbuka, dan Laut Merah menyaksikan pembalasannya. Ketika titik-titik kematian tumbuh sangat kejam, saat kebebasan akan tiba. Ketika kebohongan menjadi sangat berani dan memiliki dahi yang tidak tahu malu, maka kebenaran akan mempermalukannya. Ketika Goliat berjalan keluar dan menantang pasukan Israel, saat itulah batu sudah berada di umban, dan Daud sudah siap untuk menjatuhkan raksasa itu. Karena itu jangan takut akan datangnya perlawanan yang lebih besar, atau peningkatan kekuatan yang nyata dari perlawanan-perlawanan yang sudah ada. Karena sudah selalu demikian dalam sejarah peristiwa-peristiwa bahwa saat kemenangan kejahatan adalah saat kehancurannya. Ketika Belsiazar menodai bejana-bejana suci, tulisan tangan menyala di dinding. Dan ketika Hamo berada di perjamuan anggur raja, mencari darah seluruh ras orang Yahudi, tiang gantungan disiapkan untuknya di atas atap rumahnya sendiri. Akan terlihat bahkan sampai pada jam terakhir sejarah bahwa iblis akan semakin mengamuk ketika kekaisarannya semakin mendekati akhir. Pada akhirnya, ia akan berusaha menipu bangsa-bangsa yang ada di keempat penjuru bumi, Gog dan Magog, untuk mengumpulkan mereka bersama-sama guna berperang. Mereka akan maju dalam pasukan yang besar, yang ganas untuk berperang pada hari besar Allah yang Maha Kuasa di Harmagedon. Saat itu akan tampak seolah-olah terang Israel harus dipadamkan dan kebenaran Allah akan dipadamkan sepenuhnya. Namun pada saat yang mengerikan itu, Tuhan akan menang dengan gemilang, dan ia akan menghancurkan musuh-musuhnya hingga kehancuran terakhir mereka. Kemudian para malaikat yang berdiri di bawah sinar matahari akan mengundang burung nasar dan semua burung yang terbang di tengah langit untuk berkumpul dalam pesta pembalasan yang mengerikan, untuk memakan daging para penunggang kuda dan orang-orang yang gagah perkasa. Kemudian iblis yang menyesatkan mereka akan dilemparkan ke dalam lautan api, dan mereka akan disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Maka akan terdengar juga seruan, Haleluya! Haleluya! Petik 2. Karena Tuhan Allah, yang Maha Kuasa, telah menjadi Raja. Dalam skala yang paling besar, kehebatan murka naga itu merupakan nubuat yang pasti tentang akhir pemerintahannya. Sekarang, apa yang benar dalam skala besar juga benar dalam skala yang lebih kecil. Para misionaris di negara manapun pada umumnya akan mendapati bahwa serangan terakhir dari penyembahan berhala adalah yang paling ganas. Kita akan mendapati setiap kali kebenaran bersentuhan dengan kepalsuan, ketika kesalahan didorong hingga ke akar-akarnya yang terakhir, ia berjuang mati-matian untuk hidup dengan sekuat tenaga. Murkanya besar karena waktunya singkat. Di desa atau kota manapun di Inggris atau di negara lain manapun, setiap kali penentangan terhadap Injil mencapai puncaknya yang paling keterlaluan dan orang-orang tampak seolah-olah ingin membunuh pengkhotbah firman, Anda dapat memperkirakan bahwa kekuatan penentangan itu hampir berakhir. Setelah kemarahan yang memuncak, penganiayaan yang aktif akan berhenti, dan akan tiba saatnya ketenangan, dan mungkin penerimaan umum terhadap Injil, ketika nafsu buruk umat manusia yang telah mendidih akan mendingin kembali. Bukankah Tuhan telah berjanji untuk menahannya? Seperti panas terik matahari di tengah hari yang tidak berlangsung selamanya, tetapi berangsur-angsur mereda ketika mencapai titik terpanas, demikian pula dengan amarah manusia, yang seringkali digunakan oleh iblis jahat untuk tujuan-tujuannya yang keji. Kebenaran yang sama akan berlaku bagi setiap orang. Ketika Tuhan memulai pekerjaannya yang besar dalam hati seorang pendosa untuk menuntunnya kepada Kristus,
bukanlah pertanda buruk jika orang itu merasa lebih membenci Tuhan daripada sebelumnya, lebih tidak menyukai hal-hal yang baik daripada sebelumnya. Kita juga tidak perlu putus asa jika ia didorong ke dalam dosa yang lebih besar daripada sebelumnya. Keganasan godaan menunjukkan betapa kuatnya setan berjuang untuk mendapatkan salah satu dari domba hitamnya. Ia tidak akan kehilangan rakyatnya jika ia dapat menghindarinya, maka ia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menjaga mereka di bawah kekuasaannya. Dan dia sangat waspada dan marah ketika kuasa kasih karunia hendak menang demi keselamatan mereka. Namun saya tidak akan membahas hal ini lebih lanjut karena ini akan menjadi pokok bahasan kita. Fakta umum ini lebih lanjut diilustrasikan dalam kasus banyak orang percaya. Ada kalanya dalam hati orang percaya terjadi pergumulan yang sangat hebat ketika dia hampir tidak tahu apakah dia anak Tuhan atau tidak dan siap untuk melepaskan semua harapan. Dia tidak dapat berdoa atau memuji karena dia begitu terganggu. Dia tidak dapat membaca kitab suci tanpa pikiran-pikiran yang mengerikan. Tampaknya dia akan binasa sepenuhnya, karena tidak ada ruang yang diberikan kepadanya untuk menyegarkan hatinya. Serangan-serangan itu begitu terus-menerus dan keras. Kegembiraan yang mengerikan seperti itu seringkali diikuti oleh tahun-tahun kedamaian, kegunaan yang tenang, kekudusan, dan persekutuan dengan Tuhan. Setan tahu bahwa Tuhan akan segera menetapkan batas bagi kekesalannya terhadap orang baik. Maka dia sangat marah karena kesempatannya sudah singkat. Sangatlah luar biasa bahwa beberapa orang kudus yang terbesar telah meninggal di tengah-tengah konflik yang paling menakutkan karena alasan yang sama. Anjing itu melolong kepada mereka karena ia tahu bahwa mereka akan segera berada di luar jangkauannya. Anda tidak akan menyangka bahwa Martin Luther, seorang pria yang begitu berani dan kuat sehingga ia dapat menentang Paus dan iblis, akan dihukum dengan menyedihkan di ranjang kematiannya. Namun demikianlah yang terjadi. Perjuangannya yang terburuk adalah yang terakhir. Ia lebih dari seorang penakluk, tetapi pertarungannya sangat sengit, seolah-olah iblis, si pengecut tua itu, menunggu sampai ia mengalahkan lawannya. Menunggu sampai ia lemah dan ringkih, lalu menerkamnya untuk khawatir apakah ia tidak dapat melahapnya. Sungguh, Luther telah membuat iblis khawatir, dan kita tidak heran dengan kedengkian iblis itu. Setan tahu bahwa ia akan segera berada di luar jangkauan panah api selamanya, dan karena itu ia harus memiliki kesempatan terakhir untuk membunuhnya. Itulah yang terjadi pada John Knox, yang terlihat, dalam-dalam, ditanya penyebabnya, dan menjawab, secara formal selama hidupku yang lemah, aku telah mengalami banyak ujian, dan banyak serangan setan. Namun saat ini dia telah menyerangku dengan sangat menakutkan, dan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melahap, dan mengakhiri hidupku sekaligus. Sering kali sebelumnya dia menempatkan dosa-dosaku di depan mataku, sering kali menggodaku untuk putus asa. Sering kali berusaha menjeratku dengan daya pikat dunia. Namun senjata-senjata ini dipatahkan oleh pedang roh, firman Tuhan. Dan musuh gagal. Sekarang dia telah menyerangku dengan cara lain. Ular yang licik telah bekerja keras untuk meyakinkanku bahwa aku telah layak mendapatkan surga dan kebahagiaan kekal melalui pelaksanaan pelayananku yang setia. Namun, terpujilah Tuhan yang telah memampukanku untuk mengalahkan dan memadamkan panah api ini dengan menyarankan kepadaku bagian-bagian kitab suci seperti ini. Apa yang telah kau miliki yang belum kau terima? Oleh kasih karunia Tuhan aku adalah sebagaimana aku ada, bukan aku, tetapi kasih karunia Tuhan, Tuhan di dalamku. Atas hal ini, sebagai seseorang yang dikalahkan, ia meninggalkanku. Oleh karena itu aku mengucap syukur kepada Tuhanku melalui Yesus Kristus, yang telah berkenan memberiku kemenangan, dan aku yakin bahwa si penggoda tidak akan menyerangku lagi.
Namun dalam waktu yang singkat aku akan tanpa rasa sakit tubuh yang hebat atau kesedihan pikiran menukar kehidupan yang fana dan menyedihkan ini dengan keabadian yang diberkati melalui Yesus Kristus. Apakah Anda heran bahwa iblis ingin sekali lagi menyerang seseorang yang telah menyerang begitu banyak wilayah kekuasaannya? Karena itu janganlah heran sama sekali jika setan mengamuk terhadap Anda, atau heran jika Anda sendiri tampaknya didorong ke dalam kuasanya, tetapi lebih bersukacitalah karena murkanya yang besar merupakan tanda singkatnya waktu yang dimilikinya. Ia berperang dengan kita dengan lebih kejam karena ia tahu bahwa pada akhirnya ia akan dikalahkan. Pikirannya yang terdegradasi senang dengan kejahatan kecil. Jika ia tidak dapat menghancurkan, ia akan mengganggu. Jika ia tidak dapat membunuh, ia akan melukai. Selicik apapun ia bertindak bodoh dengan mengejar tujuan yang tidak ada harapan. Dalam perangnya melawan siapapun dari keturunan perempuan itu, ia tahu bahwa ia ditakdirkan untuk kalah, namun ia tetap berada di tumit yang mematahkan kepalanya. Adalah malapetaka bagi kejahatan untuk bertahan dalam kebenciannya setelah ia tahu bahwa sia-sia saja untuk selamanya dikalahkan oleh benih Tuhan yang hidup yang tak terlihat namun tetap selamanya kembali ke medan pertempuran. Cispus yang selalu menggulingkan batu besar ke atas yang kembali menimpanya adalah gambaran nyata tentang iblis yang bekerja keras untuk menyingkirkan kebenaran dari tempatnya. Kerja kerasnya memang sia-sia. Saya pikir pagi ini bahwa saya akan menarik perhatian pada satu contoh khusus dari fakta yang terlihat dalam jiwa yang datang kepada Kristus yang kepadanya setan seringkali sangat marah karena mengetahui bahwa waktunya sudah singkat. Tujuan saya adalah untuk menghibur mereka yang terbangun dan sedang mencari juru selamat. Jika mereka sangat terkepung, saya ingin mereka dapat menemukan kedamaian dan istirahat serta harapan dengan sangat cepat. Ketika orang malang yang kerasukan roh jahat itu dibawa kepada Kristus, kita membaca bahwa ketika ia datang, iblis membantingnya dan mencabik-cabiknya. Begitulah halnya dengan musuh besar itu. Ketika ia hendak diusir, energinya lebih diperlihatkan daripada sebelumnya. Jika memungkinkan, ia dapat menghancurkan jiwa itu sebelum jiwa itu memperoleh kedamaian dengan Tuhan. Semoga penghibur suci itu menolongku sementara aku mencoba berbicara dengan penuh semangat mengenai pokok bahasan ini. Pokok bahasan pertama kita adalah bagaimana setan tahu kapan waktunya singkat dalam jiwa. Ia mengawasi semua jiwa yang berada di bawah kekuasaannya dengan kejahatan yang tiada henti. Ia berkeliling perkemahan seperti seorang penjaga, memata-matai setiap orang yang mungkin menjadi pembelot dari pasukannya. Dalam hati sebagian orang ia berdiam dengan tenang, seperti seorang raja di pavilionnya. Pikiran mereka adalah rumah kesayangannya. Ia keluar masuk kapanpun ia mau, dan ia membuat dirinya sangat betah. Ia menganggap kodrat manusia sebagai warisannya sendiri, dan ia bekerja dalam dirinya menurut kesenangannya yang jahat. Celakanya, manusia yang tertipu menyerahkan anggota tubuhnya kepada alat-alat kejahatan, dan rela dibelenggu. Dalam kasus seperti itu, semua kemampuan manusia menjadi begitu banyak ruang bagi setan untuk berdiam, dan begitu banyak emosinya. Api dan bengkel untuk digunakan setan. Namun, lambat laun, jika rahmat ilahi turun tangan, akan terjadi perubahan. Setan, yang telah tinggal di sana selama 20, 30, 40, 50, 60 tahun, mulai berpikir bahwa ia tidak akan mampu mempertahankan tempat tinggalnya ini lebih lama lagi. Ia menyadari bahwa waktunya sudah singkat, dan saya kira ia menyadarinya pertama kali dengan menemukan bahwa ia tidak lagi disambut seperti dulu. Pria itu mencintai dosa dan menemukan kesenangan di dalamnya. Namun, kini dosa tidak lagi semanis dulu. Rasanya hambar dan hambar, pesona kejahatan memudar, dan kesenangannya menjadi kosong, sia-sia, dan hampa. Dan ini adalah tanda perubahan besar. Dahulu, setiap kali dosa seorang peziarah datang, jiwa itu tetap membuka rumah untuk menjamunya dengan segala keramah tamahan. Namun, kini ia tidak lagi bersemangat. Bahkan nafsu kebiasaan berdiam di rumah tidak menghasilkan begitu banyak kepuasan seperti sebelumnya.
Begitu pula dengan persediaan yang disediakan untuk mereka. Pangeran kulit hitam dan istananya tidak disukai, dan ini adalah tanda perubahan besar. Dahulu, setiap kali dosa seorang peziarah datang, jiwa itu tetap membuka rumah untuk menjamunya dengan segala keramah tamahan. Namun, kini ia tidak lagi bersemangat. Bahkan nafsu kebiasaan berdiam di rumah tidak menghasilkan begitu banyak kepuasan. Begitu pula dengan persediaan yang disediakan untuk mereka. Pangeran kulit hitam dan istananya tidak disukai lagi. Dan ini merupakan isyarat bahwa ia akan segera pergi. Ketika dosa kehilangan kemanisannya, setan kehilangan kuasanya. Musuh menyadari bahwa ia akan segera merentangkan sayap naganya ketika ia melihat bahwa hati mulai lelah terhadapnya dan melepaskan diri dari daya tariknya. Ia semakin yakin akan pengusirannya yang cepat ketika ia tidak mendapatkan akomodasi yang dulu ia miliki. Pria itu dulunya sangat ingin berbuat dosa. Ia mengejar kejahatan, memburunya, dan menempatkan dirinya di jalan godaan. Dan kemudian setan berkuasa dengan aman. Namun sekarang ia mulai meninggalkan tempat-tempat di mana dosa berjalan secara terbuka, dan ia meninggalkan cawan-cawan kegembiraan yang mengobarkan jiwa. Anda menemukannya pergi ke tempat ibadah, mendengarkan khotbah, padahal sebelumnya ia sering pergi ke teater dan menikmati lagu-lagu lepas di gedung musik. Setan tidak menyukai perubahan ini dan menganggapnya sebagai peringatan bahwa ia akan segera harus menyerahkan kuncinya. Pria itu tidak minum seperti sebelumnya, atau bersumpah seperti sebelumnya, atau menyerahkan dirinya dengan siap untuk setiap godaan. Ikan itu mulai malu. Umpannya. Orang yang telah terbangun tidak memutuskan untuk menerima Kristus, tetapi ia tidak lagi merasa nyaman dalam perbudakan, tidak lagi menjadi budak kejahatan yang gembira. Ia berada di jalan yang salah, tetapi ia tidak berlari di dalamnya. Sebaliknya, ia berhenti sejenak. Ia menghela napas dan berharap ia dapat meninggalkan jalan yang jahat itu. Ia berharap ia tahu cara melompati pagar dan masuk ke jalan yang sempit. Setan menandai semua ini dan ia berkata kepada dirinya sendiri, tidak ada persiapan yang dibuat untukku seperti sebelumnya. Hanya ada sedikit kesiapan untuk menjalankan tugasku, dan karena itu aku merasa bahwa waktuku singkat. Ia semakin yakin akan singkatnya waktu yang dimilikinya atas hati seseorang. Ketika ia mendengar ketukan di pintu hati itu, sebuah tangan yang kuasanya telah ia rasakan, ia tahu jenis ketukan itu, ketukan yang lembut tetapi tak tertahankan di hati itu. Ketukan yang terus-menerus, abadi, dan gigih, ketukan dari seseorang yang bermaksud untuk masuk. Ketukan seperti ketukan dari seseorang yang memiliki lubang di tangannya. Ia mengetuk bukan seperti orang yang kekuatannya terletak pada pukulan, tetapi seperti orang yang air mata dan kasihnya menjadi baterai serangannya. Ia memiliki energi belas kasih, cinta yang lembut dan tak tertahankan. Dan ketika setan mendengar ketukannya dan menyadari bahwa penyewa rumah itu juga mendengarnya dan setengah ingin membuka pintu, ia menjadi takut. Ketika hati menjadi gentar mendengar panggilan Injil, ia akan lebih gemetar. Jika ketukan itu masih terus membangunkan penyewa di tengah malam, sebuah suara yang terdengar di tengah kebisingan lalu lintas dan mengatasi tawa orang-orang bodoh. Ia berkata, waktuku singkat. Ia tahu tangan yang telah mematahkan kepalanya dahulu kala dan ketukannya merupakan pertanda buruk baginya. Ia tahu bahwa dalam kelembutan Yesus, ada energi yang tak tertahankan yang pasti dan akan menang. Dan karena itu ia menganggap bahwa kepemilikannya atas penyewa itu tidak pasti ketika Injil dirasakan di dalam hati. Di antara ketukan-ketukan itu ia mendengar suara yang berkata, bukalah pintu untukku, sebab kepalaku basah oleh embun, dan rambutku basah oleh tetesan-tetesan air malam. Dan ia tahu bahwa suaranya yang memohon itu menandakan kejatuhan kekuasaannya.
Petunjuk lain bagi musuh bahwa waktunya sudah singkat adalah ketika ia tahu bahwa penyewa rumah itu kadang-kadang mencuri ke pengadilan dan meminta surat perintah pengusiran terhadapnya. Kau tahu apa yang kumaksud, ketika orang itu merasa bahwa dia sendiri tidak dapat menyingkirkan dosa dan tidak dapat dengan kekuatannya sendiri menaklukkan setan dan karena itu berseru, "Ya Tuhan, tolonglah aku. Ya Tuhan, demi Kristus, usirlah naga tua itu dari jiwaku. Aku mohon kepadamu." Ini adalah permintaan surat perintah pengusiran. Ini adalah pergi ke istana surga dan memohon kepada Raja Agung untuk mengeluarkan surat panggilan dan mengirim perwiranya untuk mengusir penyusup itu agar dia tidak lagi mencemari roh. "Ah," kata si jahat, "ini bukan tempat bagiku lebih lama lagi." Lihatlah, dia berdoa. Lebih ganas daripada api neraka bagi setan adalah doa-doa orang berdosa yang diyakinkan. Ketika mereka berdoa, dia harus pergi. Dia harus berseru, sepatu bot dan pelana. Ketika orang-orang membunyikan terompet doa, tidak ada lagi penundaan di perkemahan. Ketika pasukan doa terdepan telah datang untuk mengambil alih, satu hal lagi yang selalu membuat setan tahu bahwa waktunya sudah singkat, dan saat itulah kuasa Roh Kudus bekerja dengan jelas di dalam pikiran. Terang telah masuk, dan pikiran menjadi tenang. Orang berdosa melihat dan mengetahui apa yang sebelumnya tidak diketahuinya. Setan membenci terang sama seperti ia mencintai kegelapan. Dan seperti burung hantu di siang hari, ia merasa bahwa ia tidak pada tempatnya. Kehidupan juga datang melalui Roh Kudus. Orang itu merasakan. Ia menjadi peka. Ia menjadi menyesal. Dan setan yang mencintai kematian dan selalu berdiam di antara kuburan pasti akan terbang di hadapan kehidupan rohani. Roh Kudus mulai bekerja atas orang itu dengan sangat murah hati. Dan setan mengetahui setiap denyutan kuasa roh, karena itu adalah kematian kuasanya. Maka ia berkata, "Aku akan pergi ke tempat dari mana aku keluar. Karena rumah ini bergetar seolah-olah diguncang gempa bumi dan tidak memberiku ketenangan." Kabar gembira bagi hati yang telah lama diganggu oleh iblis yang ganas ini. Enyahlah engkau musuh. Kehancuranmu akan segera berakhir untuk selamanya. Ini membuat saya memperhatikan kedua kalinya bahwa karena singkatnya masa jabatannya membangkitkan amarah setan, kita selanjutnya harus mengamati bagaimana ia menunjukkan murkanya yang besar. Amarahnya mengamuk secara berbeda pada orang yang berbeda. Pada beberapa orang ia menunjukkan murkanya yang besar dengan mengobarkan penganiayaan lahiriah. Pria itu belum menjadi seorang Kristen. Ia belum benar-benar bertobat. Tetapi setan begitu takut bahwa ia akan diselamatkan sehingga ia mengerahkan semua anjingnya untuk menyerangnya secara langsung. Jiwa yang malang itu pergi ke bengkel dan meskipun ia akan memberikan matanya jika ia dapat berkata, "Saya seorang Kristen," ia tidak dapat mengatakannya. Namun rekan-rekan sekerjanya mulai menerkamnya seolah-olah ia memang salah satu pengikut Yesus yang dibenci. Mereka mengejeknya karena ia serius dan sadar. Karena ia mulai berpikir dan bersikap sopan, karena ia mulai mendengarkan Injil dan peduli pada hal-hal terbaik. Sebelum anak laki-laki itu lahir, naga itu ingin sekali melahapnya. Sebelum pria itu menjadi seorang Kristen, penguasa kerajaan udara bekerja keras, jika mungkin, untuk menghancurkannya. Iblis tidak akan kehilangan apapun dengan tertinggal. Ia mulai segera setelah kasih karunia dimulai. Sekarang jika kasih karunia Tuhan tidak ada dalam diri orang yang terbangun dan reformasinya hanyalah kejang-kejang penyesalan, sangat mungkin bahwa ia akan diusir dari semua kehadiran pada sarana kasih karunia oleh komentar-komentar yang tidak bertuhan. Tetapi jika Tuhan Yesus Kristus benar-benar telah mengetuk pintunya, dan Roh Allah telah mulai bekerja, pertentangan ini tidak akan mencapai tujuannya.
Tuhan akan menemukan sayap bagi jiwa yang malang ini sehingga ia dapat melarikan diri dari pencobaan yang belum mampu ia tanggung. Saya kadang-kadang tahu pertentangan seperti itu bahkan cenderung membatalkan pekerjaan setan dan memenuhi tujuan yang sangat berlawanan. Saya mengenal seseorang yang sangat terganggu tentang kebenaran kitab suci dan tentang doktrin-doktrin Injil, meskipun ia adalah seorang penyelidik kebenaran yang tulus. Ia mulai menghadiri rumah doa ini dan mendengarkan Injil, lebih sebagai seorang penanya daripada sebagai seorang percaya. Namun ia belum dapat mengatakan bahwa ia adalah seorang Kristen, meskipun ia setengah berharap ia dapat melakukannya. Sekarang terjadilah bahwa pertentangan yang segera ia terima dari dunia memperkuat imannya pada Alkitab dan menjadi semacam mata rantai yang hilang antara dia dan kebenaran. Perangkap dari rekan-rekannya bertindak dengan cara ini. Ia berkata kepada dirinya sendiri, "Mengapa mereka semua menyerangku hanya karena aku seorang Kristen? Jika aku seorang Muslim atau Yahudi, mereka akan memandangku dengan rasa ingin tahu dan membiarkanku sendiri. Namun, karena mereka hanya mencurigaiku menjadi seorang Kristen, mereka semua merendahkanku dengan hina dan marah." Sekarang katanya, mengapa ini terjadi? Bukankah ini bukti bahwa aku benar dan bahwa firman Tuhan itu benar? Karena bukankah dikatakan bahwa harus ada permusuhan antara keturunan ular dan keturunan perempuan? Iblis tidak tahu apa yang dilakukannya ketika dia menentang pemuda itu dan membuatnya percaya dengan cara yang dimaksudkan untuk mendorongnya menjadi tidak percaya. Jika orang-orang di dunia ini menentang iman Tuhan kita Yesus Kristus lebih keras daripada yang lain, pastilah ada sesuatu yang istimewa di dalamnya. Sesuatu yang bertentangan dengan cara hidup mereka yang penuh dosa atau harapan mereka yang sombong. Sesuatu yang berasal dari Tuhan. Itulah kesimpulan yang ditarik oleh teman mudaku dari perlakuan yang diterimanya. Dan kesimpulan itu meneguhkannya dalam iman. Jadi, Anda lihat, setan sering berharap untuk menyelamatkan kekuasaannya ketika waktunya sudah singkat dengan penganiayaan hebat terhadap orang berdosa yang telah terbangun. Namun, yang jauh lebih buruk adalah metodenya yang lain untuk menunjukkan murkanya, yaitu dengan memuntahkan banjir dari mulutnya untuk menenggelamkan, jika mungkin, harapan kita yang baru lahir. Ketika pendengar yang penuh harapan belum benar-benar menemukan kedamaian dan ketenangan, terkadang setan akan mencobainya dengan keraguan, hujatan, dan godaan yang belum pernah ia ketahui sebelumnya. Orang yang tergoda akan merasa heran dan berkata kepada dirinya sendiri, "Bagaimana ini? Apakah keinginanku akan Kristus merupakan pekerjaan Allah?" Petik 2. Aku menjadi semakin buruk. Aku tidak pernah merasa begitu jahat seperti ini sampai aku mulai mencari seorang juru selamat. Namun ini bukanlah hal yang aneh. Meskipun cobaan itu sangat berat, setan akan menyarankan semua keraguan yang dapat diajukannya atas inspirasi kitab suci, keberadaan Tuhan, keilahian Kristus, dan segala sesuatu yang disingkapkan, sampai hati yang malang yang sungguh-sungguh merindukan keselamatan hampir tidak akan tahu apakah ada sesuatu yang benar sama sekali. Orang itu akan begitu terombang-ambing dalam pikirannya sehingga dia hampir tidak tahu apakah dia berada di atas kepala atau tumitnya. Mereka terhuyung-huyung ke sana kemari dan sempoyongan seperti orang mabuk dan berada di ujung akal mereka. Semakin banyak mereka membaca Alkitab, semakin mereka memperhatikan sarana kasih karunia, semakin mereka tergoda untuk bersikap skeptis dan ateis. Keraguan yang tidak pernah mereka ketahui sebelumnya akan menyiksa mereka bahkan ketika mereka berusaha untuk menjadi saleh. Penyewa yang jahat itu diberitahu untuk pergi, dan ia bertekad untuk melakukan semua kerusakan yang ada dalam kekuasaannya, selagi ia masih berada di dalam pintu. Lihatlah bagaimana ia menghancurkan kebenaran yang berharga dan menghancurkan harapan yang paling berharga, dan semuanya dengan tujuan yang menjijikkan untuk melampiaskan kedengkiannya kepada jiwa yang malang. Pada saat seperti itu juga,
setan akan sering membangkitkan semua nafsu terburuk dalam diri kita dan mendorongnya ke dalam kerusuhan yang tidak diinginkan. Orang berdosa yang telah terbangun akan tercengang saat ia mendapati dirinya dikepung oleh godaan yang lebih keji dan busuk daripada yang pernah ia rasakan sebelumnya. Ia akan melawan dan berjuang melawan serangan itu, tetapi serangan itu mungkin begitu hebat hingga membuatnya terhuyung-huyung. Ia hampir tidak percaya bahwa dagingnya begitu rusak. Orang yang dengan cemas berusaha untuk pergi ke surga tampak pada saat seperti itu seolah-olah ia diseret oleh 7 setan yang kuat ke dalam jurang peziarahan yang kekal. Ia merasa seolah-olah ia belum pernah mengenal dosa sebelumnya, atau sepenuhnya berada di bawah kuasanya. Pasukan setan tidur seperti garnisun yang tenang sementara orang itu berada di bawah mantra dosa. Namun ketika hati kemungkinan besar akan ditawan oleh cinta Emmanuel, pasukan neraka itu menunjukkan sikap terburuk mereka dan menginjak-injak semua pikiran dan keinginan jiwa. Setan juga dapat menyerang para pencari dalam bentuk lain dengan tuduhan dan penghakiman yang keras. Ia tidak menuduh beberapa orang, karena ia cukup yakin pada mereka, dan mereka adalah teman-teman baiknya. Namun ketika seseorang tampaknya akan hilang darinya, ia mengubah nada suaranya dan mengancam serta mengutuk. Ia berseru, "Apa, kamu diselamatkan?" Petik 2. Itu tidak mungkin. Tahukah kamu seperti apa dirimu dulu? Pikirkan kehidupan masa lalumu. Lalu dia membuat neraka yang sangat mengerikan di depan mata orang itu. Kau berkata, "Mengapa, bahkan sejak kau berpura-pura menjadi sedikit lebih baik, dan mulai memperhatikan sarana kasih karunia, kau tahu, kau telah melihat ke belakang dengan mata yang rindu dan lapar akan kesenangan lamamu. Sangat tidak mungkin kau menjadi hamba Kristus. Dia tidak akan memiliki seorang demalon compang camping sepertimu di rumahnya. Kapten yang hebat tidak akan pernah berbaris di depan resimen yang dipermalukan karena menerima orang sepertimu." Bunan menggambarkan Apollon berdiri di seberang jalan dan bersumpah demi sarang nerakanya bahwa peziarah itu tidak akan pergi lebih jauh. Di sana dia akan menumpahkan jiwanya. Kemudian dia mulai melemparkan segala macam anak panah berapi kepadanya, dan di antaranya adalah yang ini. Kau pingsan pada awalnya saat kau hampir tercekik di jurang keputusasaan. Kau hampir dibujuk untuk kembali saat melihat singa. Kau telah berkhianat kepada Tuhanmu yang baru. Pikirkan sejenak tentang hal itu. Iblis menegur kita karena dosa. Oh, andai kata jiwa yang malang dan terbebani itu dapat menertawakan penuduh yang munafik ini. Sebab ia benci dihina, namun ia memang pantas dihina. Tertawakanlah dia, hai perawan, puteri Sion, sebab murkanya yang besar itu terjadi karena waktunya sudah singkat. Siapakah dia sehingga ia hendak mengajukan tuduhan terhadap kita? Biarlah ia mengurus dirinya sendiri. Ia sudah cukup bertanggung jawab ketika ia menuduh, itu sudah cukup untuk membuat anak Tuhan menertawakannya. Namun, tidaklah mudah untuk tertawa ketika Anda berada dalam kesulitan ini. Sebab hati siap untuk hancur karena kesedihan. Sekali lagi, setan pada saat-saat seperti itu diketahui mencurahkan banjir hujatan ke dalam pikiran yang malang dan bermasalah. Saya tidak ingat sebagai seorang anak yang pernah mendengar hujatan yang diajarkan dengan hati-hati dan dijauhkan dari bahaya. Saya pikir hanya sekali atau 2 kali saya pernah mendengar bahasa yang tidak senonoh. Namun, ketika saya mencari Tuhan, saya ingat dengan jelas tempat di mana hujatan yang paling mengerikan itu terjadi. Pikiran manusia selalu terlintas di benakku. Aku menutup mulutku dengan tanganku karena takut mengucapkannya. Itu bukan karanganku, dan aku juga tidak bisa mengingatnya kembali. Itu adalah saran langsung dari setan sendiri, yang bertekad, jika mungkin, untuk membuatku putus asa.
Bacalah kisah John Bunyan yang disiksa selama 5 tahun di bawah kesengsaraan khusus ini, dan Anda akan melihat bagaimana setan akan berkata kepadanya, jual Kristus, tinggalkan Kristus, dan saat ia menjalani kesibukannya sehari-hari, ia akan terus mendengarnya terngiang-ngiang, jual Kristus, jual Kristus. Ketika akhirnya dalam momen kekhawatiran ia berpikir untuk berkata, biarkan dia pergi jika dia mau. Lalu datanglah tuduhan, sekarang semuanya sudah berakhir denganmu. Yesus tidak akan ada hubungannya denganmu. Kau telah meninggalkannya. Kau adalah seorang Yudas. Kau telah menjual Tuhanmu. Lalu ketika orang malang itu mencari Tuhan dengan air mata dan menemukan kedamaian lagi, beberapa sindiran mengerikan lainnya akan membuntutinya. John Bunyan adalah hamba iblis yang terlalu berharga baginya untuk segera kehilangannya. Dan musuh mungkin memiliki gambaran tentang hamba Tuhan macam apa yang akan menjadi tukang tambal sulam yang bertobat itu dan mimpi macam apa yang akan memikat hati banyak generasi. Jadi dia tidak akan membiarkannya pergi tanpa memanggil semua suku neraka untuk membalas dendam padanya jika mereka tidak dapat menahannya dalam pelayanan mereka. Namun Bunyan lolos dan begitu pula yang lainnya dalam kasus yang sama. Oh budak iblis yang terikat, semoga kamu memiliki rahmat untuk pergi kepada Yesus. Bergegaslah menjauh dari kuasa setan sekarang juga, karena jika tidak, selama dia memiliki kesempatan, dia akan menunjukkan murkanya yang besar kepadamu. Ketiga dan secara singkat, mari kita pikirkan bagaimana kita akan menghadapi semua ini. Bagaimana setan harus ditangani sementara dia menunjukkan murkanya yang besar karena kekuatannya tidak cukup? Saya harus mengatakan pertama, jika dia menempatkan dirinya dalam kemarahan ini, mari kita singkirkan dia lebih jauh lagi, cepat. Jika dia tetap diam, kita seharusnya ingin segera menyingkirkan teman-temannya yang jahat. Namun, jika dia menunjukkan kemarahan yang besar ini, mari kita singkirkan dia saat itu juga. Demi nama Tuhan, biarlah naga itu dipukul jika dia memang mengamuk. Jika ada kesempatan untuk mengeluarkannya, baik dari pintu belakang maupun pintu depan, saat itu juga, jangan biarkan kita berlama-lama atau berlama-lama bahkan untuk 1 jam pun. Iblis yang mengamuk, membuat kita menghujat, lalu menuduh, menggoda, dan mengkhianati kita adalah penghuni hati yang sangat berbahaya sehingga dia tidak boleh dilahirkan dengan itu. Dia harus keluar, dan keluar saat itu juga. Lebih baik rumah kita didiami oleh sarang singa daripada iblis di dalam hati kita. Tuhan, usir dia saat itu juga dengan kasih karunia-Mu sendiri. Kami memutuskan untuk selamanya berperang dengannya. Kami tidak akan berlama-lama lagi, kami tidak berani. Kami tidak akan menunda-nunda lagi. Itu lebih dari nilai hidup kami. Tidak, bukan besok. Tetapi hari ini, tiran itu harus keluar, pergilah. Tidak, bukan setelah kita meninggalkan kemah suci ini, tetapi di bangku gereja ini. Ya Tuhan, usirlah naga tua itu dari singgasananya beserta seluruh pengikutnya yang jahat. Itulah nasihat pertama yang kuberikan kepadamu. Biarlah musuh diusir segera oleh kasih karunia ilahi. Dan hal berikutnya adalah karena kita tidak dapat mengusirnya dengan usaha kita sendiri, marilah kita berseru kepada yang kuat untuk meminta kekuatan. Siapa yang dapat mengusir penguasa kerajaan angkasa ini? Ada kehidupan dalam pandangan kepada Yesus Kristus. Dan begitu kehidupan itu datang, pergilah penguasa kegelapan ini dari kekuasaan dan kekuasaannya. Oh jiwa, tidak ada yang tersisa bagimu selain memandang kepada Yesus Kristus saja. Meskipun engkau khawatir dan hampir dilahap, sekaranglah waktunya untuk menaruh kepercayaanmu kepada Yesus yang berkuasa untuk menyelamatkan. Engkau tahu teks yang berbicara tentang para gembala, yang mengeluarkan dari mulut singa 2 kaki dan sepotong telinga. Domba itu hampir dilahap, tetapi ia tetap mencabut sisa-sisa mangsanya dari antara rahang singa. Dan jika engkau tampaknya telah direduksi menjadi 2 kaki dan sepotong telinga,
namun gembala kita yang mulia masih dapat menarikmu keluar dari antara gigi singa dan membuatmu utuh kembali. Karena ia tidak akan kehilangan domba-dombanya bahkan pada saat-saat terakhir. Apa yang dapat engkau lakukan terhadap iblis? Engkau ingin menyingkirkannya. Apa yang dapat engkau lakukan? Jangan lakukan apapun selain ini. Berserulah kepada tuannya untuk menentangnya. Ia perkasa, tempatkan yang maha kuasa terhadapnya. Ia menuduhmu. Bawalah ia kepada pembelamu. Dosamu ia bawa ke hadapanmu, siramkan darah pendamaian ke wajahnya. Berikut adalah teks yang akan mendorongnya ke sarangnya. Darah Yesus, anaknya, menyucikan kita daripada segala dosa. Dan perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Yesus Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Berhentilah berperang melawan si jahat. Jangan menjawab si penipu tua itu. Jika ia mengatakan engkau seorang penghujat, akui saja. Jika ia mengatakan engkau benar-benar jahat, hilang, akui saja. Lalu, jatuhkanlah dirimu di kaki Yesus, dan ia akan mengalahkan musuhmu dan membebaskanmu. Satu penghiburan lagi untukmu, dan ini dia. Semakin ia mengamuk, semakin hatimu yang malang dan gelisah harus didorong untuk percaya bahwa ia akan segera pergi. Aku berani mengatakan bahwa tidak ada yang akan membuatnya pergi lebih cepat daripada keyakinan penuhmu bahwa ia harus pergi. Harapan yang berani adalah senjata yang ditakutinya. Katakan padanya bahwa ia akan segera pergi. Ia telah menuduhmu dan menuangkan racun ke telingamu dan membuatmu percaya bahwa itu adalah penghujatanmu sendiri padahal itu bukan milikmu tetapi miliknya. Katakan padanya, tetapi engkau akan segera pergi. Engkau boleh mengamuk, tetapi engkau harus pergi. Aku memilikimu sepenuhnya, katanya, jiwa dan tubuh, dan aku menang atasmu. Katakan padanya, dan apakah engkau akan menang atasku seperti yang engkau lakukan jika engkau tidak tahu bahwa engkau akan segera diusir? Seperti yang dikatakannya, kamu akan binasa, kamu akan binasa. Ia melolong kepadamu seolah-olah siap untuk melahap. Katakan kepadanya, jika aku pasti binasa, kamu tidak akan mengatakannya kepadaku. Kamu akan menyanyikan lagu-lagu merdu di telingaku dan memikatku menuju kebinasaan. Kamu harus pergi. Kamu tahu kamu harus pergi. Oh, katanya, tidak mungkin kamu diselamatkan. Kamu akan dikutuk. Kamu akan memiliki tempat terpanas di neraka. Ya, katamu. Tetapi siapa yang mengutusmu untuk mengatakan itu kepadaku? Kamu belum pernah mengatakan kebenaran? Kamu pembohong sejak awal. Dan kamu hanya mengatakan ini karena kamu harus pergi. Kamu tahu kamu harus pergi. Katakan kepadanya demikian. Dan tidak lama lagi dia akan pergi. Katakan, jangan bersukacita atasku, hai musuhku. Sekalipun aku jatuh, aku akan bangkit kembali. Katakan kepadanya bahwa kamu mengenal tuannya. Katakan kepadanya bahwa dia mungkin menggigit tumitmu, tetapi kamu ingat seseorang yang mematahkan kepalanya. Tunjuklah kepalanya yang patah. Dia selalu mencoba menyembunyikannya jika dia bisa. Katakan padanya mahkotanya hancur berkeping-keping dan katakan padanya di mana perbuatan itu dilakukan, dan oleh tangan siapa yang diberkati. Dan saat Anda menceritakan hal-hal ini kepadanya, ia akan mundur dan Anda akan mendapati diri Anda sendirian dengan Yesus. Kemudian Yesus akan berkata kepada Anda, di mana penuduhmu? Anda akan melihat sekeliling dan musuh akan pergi. Dan kemudian Tuhan Anda yang diberkati akan berkata, aku juga tidak mengutukmu. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Tuhan mengaruniakan kita untuk terbebas dari musuh bebuyutan kita dan untuk mendapatkannya saat ini juga demi Kristus yang terkasih. Amin.